Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada pagi hari ini. Kiranya saudara-saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan kiranya damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kekal, Bapa yang ajaib, Bapa yang penuh kasih sayang, Bapa yang kami muliakan dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena anugerah-Mu di sepanjang hidup kami, hingga pada hari ini, kami boleh ada lagi sebagaimana kami ada. Semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, jamah setiap hati kami. Berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu, dan ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Roma pasal yang ke-5, ayat yang ke-8, yang berkata demikian. Akan tetapi, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita, ketika kita masih berdosa. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kasih adalah inti dari iman Kristen. Namun seringkali, kita lupa betapa besar kasih Yesus kepada kita, terutama ketika kita merasa tidak layak atau terlalu lemah. Kasih Yesus tidak bergantung pada siapa kita atau apa yang telah kita lakukan, tetapi pada siapa Dia, Allah yang adalah kasih. Dalam ayat renungan kita pada hari ini, dengan indah menunjukkan bagaimana kasih Yesus dinyatakan. Ketika kita masih berdosa, Dia memilih untuk mati bagi kita. Tidak ada tindakan kasih yang lebih besar daripada menyerahkan hidupnya untuk menyelamatkan kita. Ini berarti kasih Yesus tidak menunggu kita menjadi sempurna, tetapi Dia mengasihi kita apa adanya, bahkan dalam kelemahan dan kegagalan kita. Namun kasih Yesus tidak hanya dinyatakan melalui kematian-Nya di kayu salib. Dia juga menunjukkan kasih-Nya dalam setiap aspek kehidupan kita. Dia hadir saat kita merasa sendirian. Dia memberikan penghiburan saat kita berduka. Dia mendengarkan doa-doa kita, meskipun kadang-kadang jawabannya berbeda dari apa yang kita harapkan. Kadang kita meragukan kasih-Nya, terutama ketika menghadapi tantangan atau penderitaan. Tetapi ingatlah, kasih Yesus tidak pernah berubah. Dalam Injil Yohanes pasal 10, ayat 28 dan 29, Yesus berkata bahwa tidak ada seorang pun yang dapat merebut kita dari tangan-Nya. Kasih-Nya adalah janji yang kekal, tidak tergoyahkan oleh situasi atau perasaan kita. Kasih Yesus juga memanggil kita untuk merespon bagaimana kita menunjukkan bahwa kita mengasihi Dia dengan hidup sesuai dengan firman-Nya dan mengasihi sesama seperti Dia telah mengasihi kita. Ketika kita memahami betapa besar kasih Yesus,
hati kita akan dipenuhi dengan rasa syukur, dan hidup kita akan dipenuhi dengan sukacita. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih, Yesus mengasihi kita lebih dari yang kita bisa bayangkan. Kasih Yesus tidak pernah gagal, bahkan di saat kita merasa jauh darinya. Jangan pernah ragu akan kasih setia Tuhan, karena salib adalah bukti terbesar bahwa Yesus mencintaimu. Biarkan kasih Yesus menjadi sumber kekuatan kita dan penghiburan kita setiap hari, dan bagikan kasih itu kepada orang-orang di sekitar kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua yang sudah mendengarkan, dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada hari ini, sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan hormat, serta kemuliaan bagi Allah kami di dalam kerajaan surga. Bapa yang kekal, Bapa yang ajaib, Bapa yang kami puji dan kami muliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sangat bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu, serta atas berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Terima kasih karena Engkau mengasihi kami dengan kasih yang begitu besar, bahkan saat kami belum layak. Ajarlah kami untuk selalu mengingat kasih-Mu, terutama saat kami merasa lemah atau tidak berharga. Kami berdoa bagi mereka yang merasa jauh dari Tuhan atau yang belum merasakan kasih-Mu. Kiranya Engkau menjamah hati mereka, menguatkan iman mereka, dan membawa mereka kembali kepadamu. Terima kasih buat firman-Mu. Kiranya apa yang Engkau firmankan hari ini boleh tertanam dalam hati kami, dan kuatkanlah kami untuk melakukan apa yang Engkau firmankan sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman-Mu sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu, dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepadamu. Hamba berdoa ya Tuhan, buat saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu, sembuhkan sakit penyakit mereka, pulihkan keadaan umat-Mu, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami,
Memberkati bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Pada hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami. Tutup bungkus kami oleh kuasa darah-Mu. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Berikan kami kesehatan dan tuntun kami ke jalan yang benar. Terima kasih Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.